Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Rofa Azizah dengan NIM 251110193. Melalui video ini saya akan membahas tentang tantangan manajemen sumber daya manusia di dalam Badan Gizi Nasional. Ketika kita mendengar program makan bergizi gratis, mungkin sebagian besar dari kita langsung berpikir bahwa ini adalah bantuan program makanan. Anak-anak di sekolah akan mendapatkan makanan gratis lalu selesai. Padahal kalau kita bisa melihatnya lebih dalam lagi, ini bukan hanya sekedar mengenai program bantuan makanan saja, tapi ini adalah contoh nyata bagaimana manajemen sumber daya manusia diterapkan dalam skala nasional. Nah, di video ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara MBG atau makan bergizi gratis dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja. Dalam manajemen sumber daya manusia, manusia seringkali dipandang sebagai aset utama. Artinya, kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas manusianya. MBG hadir untuk memastikan anak-anak dan pelajar mendapatkan asupan gizi yang cukup baik. Gizi yang baik berdampak pada kesehatan, konsentrasi belajar, dan kemampuan berpikir. Anak-anak inilah yang akan menjadi tenaga kerja, pemimpin, dan penggerak ekonomi. Jadi, MBG bukan hanya program sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Agar program makan bergizi gratis dapat berjalan, negara harus mengelola tenaga kerja dalam jumlah besar. Bukan hanya 1 ataupun 2 orang saja, tapi bisa ribuan hingga jutaan orang untuk tenaga kerja di seluruh Indonesia. Nah, tenaga kerja ini bisa meliputi juru masak dan tenaga dapur, ahli gizi, petugas pengemasan, pengawasan lapangan, petugas distribusi, hingga tenaga administrasi. Dalam konteks sumber daya manusia, hal ini sama seperti mengelola organisasi besar yang tersebar ke banyak wilayah yang mendapat kondisi dan juga tantangan yang berbeda-beda. Tantangan yang pertama adalah ketersediaan dan pemerataan tenaga kerja. Program MBG dilaksanakan secara nasional dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan ketimpangan jumlah SDM antar daerah, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang minim tenaga profesional. Lalu, akses dan kondisi geografis menyulitkan perekrutan dan mempertahankan tenaga kerja di daerah terpencil. Banyak SDM enggan ditempatkan di daerah dengan fasilitas terbatas dan biaya hidup tinggi. Dampaknya, pelaksanaan MBG tidak merata dan kualitas layanan bisa berbeda antar wilayah. Selanjutnya, kompetensi, keahlian, dan pelatihan SDM. Kualitas MBG sangat ditentukan oleh kemampuan SDM yang terlibat. Tidak semua petugas memiliki latar belakang gizi, kesehatan, atau pengolahan makanan. Risiko kesalahan perhitungan nilai gizi, menu tidak seimbang, atau porsi tidak sesuai standar. Dampaknya, tujuan peningkatan gizi anak bisa tidak tercapai secara optimal. Tantangan ketiga, disiplin, etos kerja, dan profesionalisme. Manajemen SDM harus memastikan standar kerja tetap terjaga. Jam kerja yang panjang dan beban kerja tinggi dapat menurunkan kedisiplinan dan semangat kerja.
Minimnya sanksi atau reward menyebabkan penurunan kepatuhan terhadap SOP. Selanjutnya adalah sistem rekrutmen dan penempatan SDM. Proses rekrutmen MBG harus cepat, tetapi tetap berkualitas. Tekanan kebutuhan membuat rekrutmen sering dilakukan secara darurat. Risiko masuknya SDM yang tidak sesuai kualifikasi. Penempatan SDM belum sepenuhnya berbasis analisis kebutuhan wilayah. Ketidaksesuaian antara kemampuan SDM dengan tugas yang diberikan. Tingginya turnover karena kontrak jarak pendek atau lokasi kerja yang berat. Dampaknya, kinerja tim tidak optimal dan membutuhkan pelatihan ulang. Tantangan selanjutnya, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Pengelolaan SDM MBG membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Sulitnya mengawasi SDM yang tersebar di banyak lokasi. Keterbatasan jumlah pengawas lapangan, laporan kinerja belum terintegrasi secara digital, evaluasi sering bersifat administratif, bukan berbasis kualitas kerja. Temuan pelanggaran sering terlambat ditindaklanjuti. Dampaknya, kesalahan berulang dan sulit melakukan perbaikan berkelanjutan. Tantangan terakhir adalah kesejahteraan, motivasi, dan perlindungan SDM. SDM adalah pelaksana utama keberhasilan MBG. Yang sering terjadi adalah upah dan insentif yang belum seragam antar daerah. Kemudian, minimnya jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan kepastian kontrak. Beban kerja tinggi tidak selalu diimbangi dengan kompensasi yang layak. Kurangnya penghargaan terhadap kinerja yang baik, dan juga motivasi menurun jika SDM merasa pekerjaannya tidak dihargai. Dampaknya, loyalitas rendah dan kualitas layanan menurun. Nah, setelah kita memahami berbagai macam tantangan yang ada pada manajemen sumber daya manusia di dalam program makan bergizi gratis, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengatasinya. Solusi yang pertama adalah memperbaiki perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Menghitung kebutuhan tenaga kerja secara realistis, menyesuaikan jumlah dan jenis tenaga dengan kondisi wilayah, serta menyusun standar rekrutmen yang sama secara nasional. Solusi yang kedua adalah menyediakan pelatihan yang terstandar dan merata. Setelah tenaga kerja direkrut, solusi berikutnya adalah pelatihan yang terstruktur. Setiap tenaga MBG perlu dibekali dengan standar kebersihan, pemahaman keamanan pangan, serta prinsip gizi seimbang. Dalam manajemen sumber daya manusia, pelatihan bukanlah biaya tambahan, tetapi investasi untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat. Selanjutnya adalah menetapkan pembagian tugas yang jelas. Program sebesar MBG melibatkan banyak orang yang bekerja secara bersamaan. Jika pembagian tugas tidak jelas, akan muncul berbagai masalah seperti pekerjaan tumpang tindih, distribusi makanan terlambat, atau kesehatan yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya. Intinya, setiap tenaga kerja harus tahu apa tugasnya, kepada siapa ia bertanggung jawab, dan bagaimana alur kerjanya. Solusi berikutnya adalah membangun sistem penilaian kinerja dan pengawasan. Badan Gizi Nasional perlu menetapkan
indikator kinerja yang jelas, standar kerja yang dapat dievaluasi, serta sistem pengawasan yang konsisten. Solusi terakhir adalah membangun budaya kerja dan tanggung jawab sosial. Tenaga kerja perlu memahami bahwa program ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi tanggung jawab sosial untuk masa depan generasi bangsa. Budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pelayanan publik akan memperkuat keberhasilan MBG secara keseluruhan. Ketika tenaga kerja memahami makna tersebut, cara mereka bekerja akan berubah. Mereka tidak lagi sekedar menyelesaikan tugas, tetapi berupaya memastikan bahwa tugas tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian. Sebagai kesimpulan, tantangan dalam program makan bergizi gratis dapat diatasi melalui manajemen sumber daya manusia yang terencana, profesional, dan juga berkelanjutan. Dengan rekrutmen yang tepat, pelatihan yang memadai, dan juga pembagian tugas yang jelas, MBG dapat berjalan optimal dan mencapai tujuannya. Karena pada akhirnya, keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi oleh manusia sendiri yang menjalankannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.